manajemen aparatur sipil negara. 1. Seorang auditor manajemen ASN sedang melakukan audit kinerja pada suatu instansi pemerintah. Dalam proses audit, ia menemukan bahwa beberapa pegawai memiliki kinerja di bawah standar namun tetap menerima tunjangan kinerja penuh. Langkah paling tepat yang harus diambil auditor adalah A. Melaporkan temuan tersebut langsung kepada pimpinan tertinggi instansi. B. Mengabaikan temuan karena bukan bagian dari ruang lingkup audit. C. Memverifikasi temuan dengan data pendukung dan mencantumkannya dalam laporan audit. D. Menegur langsung pegawai yang bersangkutan. E. Merekomendasikan pengurangan anggaran tunjangan kinerja instansi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa auditor harus memverifikasi temuan dengan bukti yang kuat sebelum mencantumkannya dalam laporan audit. Ini merupakan langkah yang profesional dan sesuai dengan standar audit, serta memberikan kesempatan untuk analisis lebih lanjut sebelum mengambil tindakan. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam melakukan audit manajemen ASN, auditor menemukan adanya ketidaksesuaian antara beban kerja dan jumlah pegawai di suatu unit kerja. Metode analisis yang paling tepat untuk mengevaluasi situasi ini adalah A. Analisis SWOT. B. Analisis Pareto. C. Analisis beban kerja atau workload analysis. D. Analisis tren. E. Analisis variance. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa analisis beban kerja atau workload analysis adalah metode yang paling tepat untuk mengevaluasi kesesuaian antara beban kerja dan jumlah pegawai. Metode ini membantu mengidentifikasi kebutuhan pegawai berdasarkan volume pekerjaan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Kita masuk soal berikutnya. 3. Auditor manajemen ASN menemukan bahwa proses rekrutmen di sebuah instansi tidak sepenuhnya mengikuti prinsip merit system. Rekomendasi paling efektif untuk memperbaiki situasi ini adalah A. Mengganti seluruh tim rekrutmen. B. Mengimplementasikan sistem rekrutmen berbasis teknologi. C. Merevisi prosedur rekrutmen dan menerapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. D. Melakukan outsourcing proses rekrutmen ke pihak ketiga. E. Menghentikan proses rekrutmen hingga waktu yang tidak ditentukan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa merevisi prosedur rekrutmen dan menerapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat adalah langkah yang paling efektif. Ini memastikan perbaikan sistem tanpa mengganggu operasional secara drastis, serta menjamin kepatuhan terhadap prinsip merit system dalam jangka panjang. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam audit manajemen ASN, ditemukan bahwa sistem penilaian kinerja pegawai di suatu instansi cenderung bias dan tidak objektif. Pendekatan terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah A. Menghapus sistem penilaian kinerja. B. Mengadopsi sistem penilaian 360 derajat. C. Menetapkan kuota penilaian untuk setiap tingkat kinerja. D. Menggunakan sistem penilaian otomatis berbasis teknologi. E. Melakukan penilaian kinerja hanya setahun sekali. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sistem penilaian 360 derajat merupakan pendekatan yang lebih komprehensif dan objektif karena melibatkan umpan balik dari berbagai pihak atau atasan, rekan kerja, bawahan, dan diri sendiri sehingga dapat mengurangi bias dan meningkatkan objektivitas penilaian kinerja. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang auditor manajemen ASN menemukan indikasi adanya nepotisme dalam proses promosi jabatan di suatu instansi. Tindakan yang paling tepat dilakukan auditor adalah A. Melaporkan langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. B. Mengumpulkan bukti lebih lanjut dan melakukan investigasi mendalam. C. Menyarankan penghentian seluruh proses promosi jabatan. D. Mengabaikan temuan karena sulit dibuktikan. E.
Meminta klarifikasi langsung kepada pejabat yang diduga terlibat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengumpulkan bukti lebih lanjut dan melakukan investigasi mendalam adalah tindakan yang paling tepat. Auditor harus memastikan bahwa temuan tersebut didukung oleh bukti yang kuat sebelum membuat kesimpulan atau mengambil tindakan lebih lanjut. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam melakukan audit manajemen ASN, ditemukan bahwa beberapa pegawai memiliki kompetensi yang tidak sesuai dengan jabatannya. Rekomendasi yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah A. Memberhentikan pegawai yang tidak kompeten. B. Melakukan rotasi jabatan secara menyeluruh. C. Mengadakan program pengembangan kompetensi yang terstruktur. D. Menurunkan standar kompetensi jabatan. E. Menambah jumlah pegawai untuk menutupi kekurangan kompetensi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengadakan program pengembangan kompetensi yang terstruktur merupakan solusi yang paling konstruktif dan berkelanjutan. Hal ini memungkinkan pegawai untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan jabatan, tanpa harus melakukan tindakan drastis seperti pemberhentian atau rotasi besar-besaran. Kita masuk soal berikutnya. 7. Auditor manajemen ASN menemukan bahwa tingkat disiplin pegawai di suatu instansi sangat rendah, dengan tingkat ketidakhadiran yang tinggi. Pendekatan yang paling efektif untuk meningkatkan disiplin pegawai adalah A. Menerapkan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar. B. Mengimplementasikan sistem absensi biometrik. C. Meningkatkan tunjangan kehadiran. D. Melakukan analisis penyebab dan mengembangkan program perbaikan yang komprehensif. E. Mengurangi jam kerja pegawai. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melakukan analisis penyebab dan mengembangkan program perbaikan yang komprehensif adalah pendekatan yang paling efektif. Hal ini memungkinkan instansi untuk memahami akar masalah dan mengatasinya secara holistik, tidak hanya mengatasi gejala tetapi juga penyebab utama rendahnya disiplin pegawai. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam audit manajemen ASN, ditemukan bahwa sistem informasi kepegawaian di suatu instansi tidak terintegrasi dan sering menghasilkan data yang tidak akurat. Rekomendasi yang paling tepat adalah A. Kembali menggunakan sistem manual. B. Mengimplementasikan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dan terstandarisasi. C. Outsourcing pengelolaan data kepegawaian ke pihak ketiga. D. Membentuk tim khusus untuk memverifikasi data secara manual. E. Mengurangi frekuensi pemutakhiran data kepegawaian. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengimplementasikan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dan terstandarisasi adalah solusi yang paling tepat. Hal ini akan meningkatkan akurasi data, efisiensi pengelolaan informasi, dan memudahkan pengambilan keputusan terkait manajemen ASN. Kita masuk soal berikutnya. 9. Auditor manajemen ASN menemukan bahwa proses pengembangan karir pegawai di suatu instansi tidak terstruktur dan tidak transparan. Langkah paling efektif untuk memperbaiki situasi ini adalah A. Menyerahkan keputusan pengembangan karir sepenuhnya kepada pimpinan. B. Menghapus sistem jenjang karir. C. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen talenta yang komprehensif. D. Melakukan promosi berdasarkan senioritas. E. Membatasi kesempatan pengembangan karir hanya untuk pegawai tertentu. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen talenta yang komprehensif adalah langkah paling efektif. Sistem ini akan memastikan proses pengembangan karir yang terstruktur, transparan, dan berbasis kompetensi, serta memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh pegawai untuk berkembang. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam melakukan audit manajemen ASN,
Ditemukan bahwa tingkat engagement pegawai sangat rendah di suatu instansi. Strategi yang paling tepat untuk meningkatkan engagement pegawai adalah A. Meningkatkan gaji dan tunjangan secara signifikan. B. Memperketat pengawasan dan sanksi. C. Mengembangkan program peningkatan engagement yang holistik meliputi aspek psikologis, emosional, dan profesional. D. Mengurangi beban kerja pegawai. E. Melakukan restrukturisasi organisasi secara menyeluruh. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengembangkan program peningkatan engagement yang holistik adalah strategi paling tepat. Program ini mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi engagement pegawai, tidak hanya faktor finansial atau beban kerja, tetapi juga aspek psikologis dan emosional yang berperan penting dalam membangun komitmen dan produktivitas pegawai. Kita masuk soal berikutnya. Asesor